kan gitu ya gitu. Cuma kita istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Kenapa? Allah sebetulnya tahu, even tidak diucapkan, yang di dalam hati pun Allah tahu. Maka kalau lagi di jalanan ya perbanyak istighfar saja, karena kita akan bertemu dengan hal-hal yang unik gitu ya, yang unik yang membuat emosi kita keluar gitu. Jadi tidak dibenarkan, cuma istighfar saja gitu ya, karena dia spontan kan, set gitu kan, astagfirullah, itu langsung keluar lah. Aslinya kita keluar begitu, paling istighfar saja gitu ya Mbak Yona ya. Mbak iya ki amin. Ini ada lagi Ibu dari Mbak Vidi. Ya. Pertama ini dulu Ibu contoh-contohnya tadi realistis banget dan beneran sering ditemui dalam kondisi sehari-hari. Dan mungkin saya lakukan juga, astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Selain jadi ustazah, Ibu juga kayaknya cocok jadi psikolog sosial. Terima kasih Mbak Vidi. Saya malah pernah ya di DM oleh salah satu, entah itu yayasan, entah itu kantor, disuruh ngisi, karena kan saya seringnya diminta ngisi untuk menyampaikan secara agama ya, secara syar'i lah. Tiba-tiba dia DM saya karena dia menganggap saya seorang psikolog. Jadi Ibu mungkin nanti Ibu menyampaikan materi ini sebagai psikolog ya, sesuai dengan bidang Ibu. Dalam hati saya, salah besar ini. Saya DM lagi. Saya DM Ibu, saya bilang saya bukan psikolog gitu. Sebetulnya saya ngambil jurusan tafsir hadis, saya ngisi kajian-kajian. Oh ya Bu, udah terlanjur Bu, saya tulis psikolog, dan mereka percaya katanya. Tapi saya bilang tolong nanti pas hari H gitu, tolong dirubah gitu ya, apa namanya, profil saya bilang gitu. Jadi terima kasih Bu Vidi ya, mohon maaf kalau ternyata takut ada psikolog yang itu titel saya itu diambil sama Bu Fatia gitu. Makasih Mbak Vidi. Ada lagi satu lagi. Ada pertanyaan tapi dari Mbak Vidi. Ibu tadi saran untuk menutup gibah dengan lalu membicarakan kebaikannya, bukan berarti gibahnya jadi diperkenankan ya, tapi tetap beroleh sanksi dari Allah dan tidak jadi terkompensasi oleh pujian-pujian kan ya. Ribah di sini ribah yang khilaf. Aduh lupa ngomongin dia lagi. Bukan yang direncanakan. Kita ngerumpi, habis ini kita puji dia. Bukan ya. Dosa itu tidak boleh direncanakan. Ini yang kadang-kadang kita lupa gitu. Maksudnya astagfirullahaladzim, kenapa ngomongin dia lagi gitu. Dia spontan ya. Kalau ghibah itu kan spontan ya. Astagfirullahaladzim, kenapa ngomongin dia lagi. Tapi memang dia kekurangannya itu, kelebihannya ya Allah gitu. Itu untuk, ada hadis bunyinya begini, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kamu lakukan. Nah itu hadisnya. Karena kita sudah menjelek-jelekan dia, langsung kita hapus dengan tentang kebaikannya gitu. Tetapi bukan yang direncanakan, bukan yang bagaimana kalau kita rumpi 30 menit setelah itu kita muji dia, bukan. Ini yang khilaf ya, yang khilaf, agar kita tetap takut dengan ayat Allah, sehingga itu bukan lagi bukan lagi keinginan kita gitulah. Bukan, kita nggak pengen melakukan itu gitu intinya, karena ayatnya jelas dibukanya dengan kalimat celaka gitu. Jadi bukan berarti ditolerir ya, tapi ini merupakan solusi ketika kita khilaf. Kata Rasulullah apa? Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kamu lakukan gitu. Demikian, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Ya kenapa Neng? Masih yang tadi Mbak Vidi. Afwan izin nanya satu lagi Mbak Ani. Saya di media sosial sering kali memposting berita dan kajian ilmiah yang mengungkapkan keburukan dan kebohongan Yahudi Zionis. Bagaimana itu hukumnya Bu? Oh, itu pernah saya sampaikan. Ada riba yang dibolehkan.
Wah, langsung ibu-ibu senang. Alhamdulillah. Akhirnya ada ghibah yang dibolehkan. Saya pernah menyampaikan ya, ada 4 ghibah yang dibolehkan. Yang pertama, niatnya menyelamatkan orang lain. Nih orang ini nggak tahu nih tentang kejahatan si fulan, kasih tahu gitu. Ini banyak yang nggak tahu di kejahatan Zionis, ya kasih tahu gitu. Kita bilang sama anak kita, nak, jangan berteman sama dia ya nak, dia tuh jahat loh nak. Itu bukan ghibah, justru menyelamatkan seseorang, pahala insya Allah. Mama nggak mau kalau kamu nanti terlibat begini dan seterusnya, maka dibolehkan itu. Ada orang mau nikah dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita bertanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 pria datang kepadaku. Yang pertama Abu Jaham kalau nggak salah, yang kedua Abu Sufyan. Apa kata Rasulullah? Jangan menikah dengan dua-duanya. Abu Jaham itu nggak pernah lepas dari tongkatnya, maksudnya KDRT. Abu Sufyan, bukan Abu Sufyan, Muawiyah kalau nggak salah ya, saya lupa lah antara dua itu. Sementara yang satunya lagi kalau nggak salah Muawiyah itu miskin, pelit. Jadi dua-duanya itu, yang satu KDRT, yang satu pelit. Ada orang miskin tapi dermawan kan gitu, ini miskin dan pelit. Makanya kata Rasulullah, jangan menikah dengan 2 pria itu. Artinya apa? Untuk menyelamatkan seseorang kadang-kadang perlu disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari solusi. Boleh, Bu Fatia, saya punya masalah nih gitu, dengan A atau dengan B, dengan C. Kira-kira solusinya gimana ya? Mau nggak mau kan harus tahu masalahnya. Even saya nggak tahu namanya gitu. Itu nomor 2. Yang ketiga, niatnya itu untuk konsultasi rumah tangga, konsultasi masalah seksual, misalnya ke dokter, konsultasi macam-macam ya. Itu ketika kita konsultasi kepada orang yang kompeten, entah dokter, psikiater, psikolog, narasumber atau ustadzah, ya nggak ada masalah, boleh kan, niatnya mau konsultasi. Yang terakhir, yang keempat, ini jika ada orang yang terang-terangan berbuat dosa dan dia bangga dengan dosa itu, tanpa kita ngerupin dia udah memproklamirkan dirinya bahwa dia gitu. Misalnya, kenalkan saya cewek paling mahal di hotel ini. Loh, dia sudah memperkenalkan dirinya. Atau orang pada tahu dia pemabuk ulung karena dia memang mabuk terus kerjanya. Terus kita bilang, orang yang tukang mabuk di situ, itu nggak ghibah. Kenapa? Karena orang tahu memang dia kerjaannya mabuk dan dia terang-terangan mabuknya gitu. Jadi orang yang terang-terangan melakukan dosa, kemudian dia bangga dengan dosa itu, ketika kita membicarakannya maka itu bukan ghibah, karena dia memproklamirkan gitu ya tentang dosa-dosanya dia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nggak terasa jam 11:04, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi Rabu pertama ya teman-teman di TikTok. Insya Allah kita ada kajian setiap Rabu pertama dengan Rabu ketiga, dan kita akan bahas surat pendek ya, masih juz amma. Harapannya kita bisa mengamalkannya, harapannya bisa menjadi jariah buat kita semuanya. Demikian ibu-ibu ashabul jannah yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kajiannya hari ini. Insya Allah ini semua pas banget sama yang sering kita lakukan sehari-hari. Semoga menjadi pengingat. Apalagi nanti yang minggu depan itu diceritakan tentang nerakanya. Jadi bisa lebih lebih dalam. Ya, insya Allah, amin. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua sahabat yang udah hadir. Alhamdulillah banyak banget hari ini. Alhamdulillah. Ya udah gitu aja, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri Ibu Soleha semuanya. Assalamualaikum. Wa iyaki, amin. Pamit ya.
Masya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kajian tafsirnya sudah selesai. Mohon maaf kalau belum bisa menjawab pertanyaan teman-teman di TikTok ya. Insya Allah kita ketemu lagi pada bulan Oktober di Rabu pertama. Semoga istiqomah dan semoga mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri.